teman-teman, saya Afni. Selamat bergabung di podcast Girls Talk, inspirasi perempuan muda dari Indonesia Timur. Nah, teman-teman, kita akan membahas berbagai hal, segala hal tentang perempuan-perempuan hebat yang menginspirasi. Untuk podcast hari ini, topiknya itu tentang seorang perempuan hebat sebagai pengusaha UMKM Gula Aren, Ibu Sumarni. Selamat sore, Bu. Sore. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, ini bukan kita sebagai seorang perempuan wanita dan mempunyai bisnis. Ya. Apa sih latar belakang dari Ibu sendiri sehingga berpikir untuk membuat bisnis gula aren ini? Oh iya, sedikit cerita tentang saya dan Gula Aren. Jadi saya sendiri itu saya sendiri Sumarni. Pengalaman saya sebelumnya itu di dunia sales marketing, jadi dunia pemasaran memang kurang lebih dari mulai tahun 2005 sampai dengan 2020. Lama ya, Bu. Seperti itu. Jadi ya kurang lebih berapa tahun lah. Dunia sales sendiri kurang lebih sekitar 11 tahun. Ya. Dari Awalnya itu saya basicnya itu kerja di sebagai karyawan swasta, kerja di perusahaan multinasional brand susu. Ya tahulah mungkin ya. Ya jadi sebelum saya memulai bisnis, saya itu ditugaskan di Kalimantan Selatan seperti itu. Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Juga cover Banjarmasin, Kalimantan Barat juga, Kalimantan Tengah gitu. Nah, pas awal pandemi, waktu itu saya sakit. Nah, saya sakit dan kebetulan kan takut sekali tuh namanya pandemi kan. Iya, COVID ya. Iya, COVID. Jadi saya bilang aja saya takut meninggal di kampung orang. Iya, jadi ya sudah saya kembali ke kampung halaman, ke Makassar. Tidak lama itu, setelah itu saya resign. Nah, setelah resign, saya memulai awal apa yang saya bisa buat. Awalnya itu saya usaha ini madu, karena kan saya basicnya dari Kabupaten Bone. Di tempat saya itu banyak madu, jadi pada awal pandemi sangat cocok untuk kita usaha produk-produk sehat gitu. Jadi kami memulai dengan produk madu. Kemudian dalam perjalanan karena kita butuh konsistensi dan continue. Jadi kami melihat bahwa potensi gula aren ada juga untuk kita kembangkan. Nah, cerita tentang gula aren ini kebetulan orang tua saya sendiri itu adalah penyadap aren waktu saya masih kecil. Iya, jadi saya itu 5 bersaudara. Saya kebetulan anak pertama. Nah, waktu kecil itu orang tua kami menyekolahkan kami itu biayanya itu dari hasil aren sendiri itu, begitu di daerah terpencil sana yang ada di ujung Kabupaten Bone. Jadi alasannya latar belakangnya hasilnya meneruskan nih. Iya. Bisa dikatakan meneruskan. Iya. Tapi lebih ke mengikuti zaman. Jadi lebih modern, lebih inovasi. Inovasinya. Gitu. Nah, ini alasan tadi kan itu sebagai alasannya memilih produknya gula aren. Apa sih mungkin tantangan awal dalam membangun bisnis? Kan sekarang UMKM sendiri ini banyak loh. Dan tantangan sendiri bagi ibu tuh membangun bisnisnya ini gula aren. Tantangannya pastinya banyak sekali ya. Namanya kita memulai bisnis, walaupun saya merasa bahwa saya ada pengalaman di dunia marketing, pemasaran seperti itu, tapi ternyata ketika kita memulai usaha itu tidak semudah itu yang kita bayangkan. Mungkin di perusahaan kemarin saya hanya mengetahui satu part dari usaha itu dalam total lingkup usaha itu, tapi ternyata kita banyak hal yang harus kita A sampai Z. Misalnya bagaimana kita membuat produk yang bagus, bagaimana kita memanage tim, bagaimana kita memproduksi, bagaimana kita memikirkan keuangan, itu semuanya jadi kompleks, harus jadi satu. Bagaimana kita memikirkan tentang digital marketing, dan ini paling penting juga. Nah, dari situ dalam satu waktu itu rasanya kita ingin mengetahui dalam secepat-cepatnya. Makanya itu makanya itu kita UMKM pemula itu
pusingnya luar biasa. Jadi benar-benar mental itu kalau kita tidak mengatur mental kita, mempertahankan mental kita, maka ketika kita jalan terus bisnis. mentok kayak gitu bisa mundur. Oh, jadi Semangatnya ini mentalnya lagi. harus siap Iya, ya, tanggung mentalnya. resiko Tanggung apapun. Iya betul. Jadi tetap harus semangat. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ya belajar lagi. Nah itu memang kita sangat dalam bisnis itu saya merasakan sendiri bahwa kita sangat membutuhkan namanya mentor. Oh, mentor ya, Iya, dari ibu sendiri punya mentor? Alhamdulillah saya dalam menjalankan bisnis ini banyak kami bertemu dengan mentor. Iya, jadi dari awal bisnis dan pertama kali nih waktu kebetulan ini podcastnya KLM ya, Pak Teddy ya. Jadi pertama kali waktu saya 2021, saya cerita kembali flashback 2021 itu saya memulai usaha. Nah, ada kegiatan di dan waktu itu langsung di Nipa Mall. Kebetulan waktu itu dikasih space. Nipa Mall itu alhamdulillah kami lulus presentasi produk dan kami lolos untuk di sana. Nah, di sanalah kami pertama kali ketemu sama Pak Teddy. Oh, ketemu Pak Teddy di event itu, Ibu. Di event itu waktu tahun 2021. Jadi di sana kita diajarkan bagaimana kita digital. Cuman dalam perjalanan waktu karena namanya kita ibu-ibu ya, mbak-mbak gitu. Jadi tidak terlalu ini dengan digital ya, menyesal juga sih kenapa tidak fokus ya dari dulu. Tapi kan ini nih faktor dari tadi emak-emak yang kurang. Apakah ada strategi atau minta bantuan sama anak kah untuk mengurus bagian digitalnya produk UKM ini? Ada, Ibu? Untuk digital sendiri, ya untuk saat ini untuk perkembangan lebih besar itu otomatis kita harus kita tidak bisa melakukan sendiri. Kita harus hire tim atau minta bantuan tim karena sekarang kan sudah ada juga apakah kita meng-hire tim atau kita pakai pihak ketiga. Dan itu saya rasakan sendiri. Nah, salah satu tantangan juga salah satu tantangan betul-betul tantangan karena digital itu sangat penting untuk era sekarang ini. Iya, banyak ya. Nah, boleh nggak sih dari Ibu Sumarni sendiri nih bagi proses produksinya nih dari awal sampai akhir. Terus apa sih keunggulan dari gula aren ini yang membedakan dengan gula aren lainnya? Iya, jadi kalau proses produksi kita, Klemira itu sendiri kita untuk saat ini tuh kita bermitra dengan petani yang ada di Kabupaten Bone. Kebetulan petani itu adalah masih keluarga juga semua, jadi kita petani di sana. Jadi kita memilih nira dan gula yang terbaik, kemudian diolah. Kita pakai beberapa alat pengetesan untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita produksi. Dari nira yang terbaik, kemudian kita ke proses pengolahan. Setelah pengolahan itu ada namanya proses kristalisasi untuk bubuk. Oh ya. Jadi terus ada setelah dikristalisasi itu kita open, kemudian kita ayak, kemudian kita packing siap untuk dihidup. Wah ya. Jadi kita ada beberapa prosesnya. Ada beberapa panjang prosesnya. Lumayan panjang dan kita ada beberapa varian. Jadi prosesnya beda-beda tergantung dengan variannya. Mungkin yang bagian ini untuk apa ya? Oh ya, kalau yang ini Kak, ini lebih sebenarnya kayak mau masak kolak di rumah, jadi kan lebih praktis ya kan. Jadi misalnya mau kolak hanya ini kan isinya 5 pieces ya. Jadi ini kita bisa lelehkan dulu kalau kita mau masak seperti itu. Jadi kita bisa menakar berapa biji yang akan kita pakai. Jadi tidak perlu capek-capek lagi kan potong-potong yang seperti yang sekarang kan. Iya. Banyak ya kemasannya Ibu, ada juga. Kita juga ini ada yang bubuk. Ini yang bubuk ini bagus untuk campuran kopi Kak. Jadi ini tuh sangat bagus kopi karena gula aren, kopi gula aren sekarang kan lagi tren lagi tren kopi gula aren. Ya betul. Jadi selain itu juga gula aren sangat bagus dikonsumsi karena sehat. Dia itu kalau kita minum itu dia melancarkan
melancarkan peredaran darah, jadi langsung diterima oleh tubuh kita. Itulah keunggulannya manfaat gula dari aren. gula Dan aren. indeks glikemiknya juga sangat rendah, di bawah 50. Jadi kalau adik-adik nih yang mau diet ya, tidak ada masalah. Cocok ya sangat untuk cocok. orang-orang diet. Gitu. Iya, juga kalau misalnya ibu-ibu tuh kita juga ada yang model cube. Nah, Ini nih. ya, ini juga kita nih ada yang baru nih Kak. Jadi ini tuh apa namanya? Namanya model cube. Cube. Jadi misalnya mau masak, mau bikin sambal, atau misalnya mau dimakan-makan langsung juga boleh. Permennya? Karena ya olahragawan itu kan banyak disarankan untuk makan gula merah, gula aren gitu. Karena kalau kita konsumsi gula aren itu Kak, dia langsung terserap langsung sama tubuh. Jadi cepat bereaksi. Banyak ya manfaatnya dari gula aren. Iya, betul. Termasuk sebagai pengusaha UMKM, gula aren itu punya banyak impact ya untuk orang-orang. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Terjujur saya juga penyuka gula aren Ibu. Nih. Alhamdulillah, ya karena visinya kita kan bagaimana kita bisa bermanfaat, kita buat usaha ini bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, terutama bagaimana kita bisa berdayakan untuk petani-petani kita yang ada di asal gula aren kita. Ini termasuk dalam pertumbuhan ekonomi lokal ya, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Iya. Nah, mungkin terakhir nih Ibu, ada nggak sih tips saran untuk perempuan-perempuan muda lainnya yang mungkin mau mengembangkan usaha UMKM-nya khususnya di produk makanan tradisional seperti Ibu? Ada nggak sih sarannya? Iya, jadi kalau saya juga masih baru sebenarnya, cuma sharing saja Kak. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau memulai usaha lokal, untuk memulai usaha bisnis, yang pastinya kalau dari saya sarannya itu kita memulai bisnis itu dari apa yang kita minati dulu. Jadi ketika kita membuat bisnis, kita tidak jadi terbebani dengan bisnis itu sendiri karena kita enjoy melakukan. Terus yang kedua itu ya riset dulu apakah yang diminati itu diterima, sebenarnya ada pasarnya enggak sih gitu. Target pasar ya, target pasar. Jadi kita harus riset dulu kalau misalnya ternyata ini memang betul ada nih pasarnya bagus ya, kita kembangkan lagi kira-kira untuk memulai bisnis ini kita butuh modal berapa ya, keuangannya berapa ya, jadi harus kita persiapkan keuangannya, kemudian kita membuat produk, terus apalagi setelah itu kita kita persiapkan kita mau pasarkan di mana, seperti itu. Itu teman-teman sekalian, ini salah satu satu lagi apa tuh lupa. Ibu? Ya. Jangan lupa Yang paling penting adalah persiapkan mentalnya. Mentalnya ya, apalagi Gen Z sekarang. Iya, mental dan terus berinovasi, harus kreatif. Iya, untuk daya saing juga ya di dunia UMKM. Betul. Karena dalam dunia bisnis itu mental itu sangat wow. Banyak cobaan diterjang Mas Titian. Ya lucu ya Ibu, banyak nih teman-teman. Itu tadi kisah inspiratif dari Ibu Sumarni sebagai pengusaha UMKM gula aren. Ini Ibu mungkin bisa disampaikan untuk beli ini, untuk memiliki gula aren ini kita bisa akses di mana Ibu? Oh iya Kak, jadi bagi kakak-kakak yang mau beli gula aren, kita nih ada 4 varian. Ada gula aren bubuk. Itu sangat bagus untuk campuran kopi atau kayak buat masak juga boleh, atau buat roti juga pengganti meses juga bagus karena dia rasanya lebih fresh. Terus ini ada yang Q yang sangat praktis dipakai juga buat ibu-ibu buat masak, misalnya masak ikan tinggal dikasihkan, biasa kalau masak ikan pengganti, kalau saya sih sendiri pengganti matching biasanya saya pakai misalnya berapa biji, 3 biji atau 4 biji, lebih sehat, 4 biji kayak gitu. Terus ini ada juga yang sirup ini sangat sehat Kak, karena dia benar-benar murni alami, tidak ada campuran sama sekali, semuanya tidak ada campuran sama sekali, cuman ini prosesnya lebih pendek, jadi dia hitungannya lebih fresh. Jadi kalau kita bilang ada susu UHT atau ada susu fresh, ini dia kategori masuk susu fresh. Seperti itu.
Bahannya karena ya. pengolahannya tidak terlalu panjang. Nama produknya kan Clemira ini, Bu. Iya, Kita betul. bisa akses di Instagramnya ya? Oh ya, kita ada Instagram. Nanti bisa cek di Instagram ya Kak. Jadi ada Instagram, namanya itu Instagram Clemira Aren. Clemira Aren, Ya. teman-teman. Nanti bisa diakses di sana, DM tanya-tanya apa sih yang cocok untuk bahan makanan ini. Iya. Nanti bisa tanya langsung sama ibunya melalui DM Instagramnya. Betul. Nah, terima kasih Ibu Terima untuk kasih. podcast hari ini. Teman-teman sangat menginspirasi dan sangat menarik. Nantikan podcast kami yang lainnya bersama perempuan-perempuan inspiratif lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!